Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Mailani dengan NPM 2215061071. Saya dari kelompok 2C. Video kali ini adalah video post test mengenai modul percobaan 3, yaitu tentang register. Apa sih yang dimaksud dengan register? Di register ini adalah kumpulan elemen-elemen bukti yang bekerja bersama sebagai satu unit. Register ini dapat dibentuk dari rangkaian logika sekuensial yang dibentuk dari flip-flop. Setiap flip-flop ini menyimpan satu buah bit data, sehingga diperlukan n buah flip-flop untuk menyimpan n bit yang akan disimpan. Kemudian di flip-flop tersebut disusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah register. Penyimpanan data pada register ini terdapat dua, yaitu ada secara paralel dan serial. Nah, secara paralel ini semua bagian register atau flip-flop ini dipicu pada saat bersamaan inputnya ataupun outputnya. Kemudian secara serial, ini adalah semua bagian flip-flop dimasukkan bit demi bit secara berurutan. Jadi kata kunci dari penyimpanan paralel ini adalah saat bersamaan, serentak. Kemudian pada penyimpanan secara serial, ini kata kuncinya adalah secara berurutan. Kemudian ada pembagian register berdasarkan pilihan input dan outputnya. Itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada serial input, serial output, yang mana ke sebuah rangkaian inputnya ini dimasukkan secara serial, kemudian outputnya yang akan dikeluarkan juga secara serial. Kemudian ada serial input, parallel output, yang mana input yang akan dimasukkan secara serial, kemudian output yang akan dikeluarkan secara paralel. Kemudian ada parallel input, serial output, yang mana inputnya yang akan dimasukkan ini secara paralel atau serentak, kemudian outputnya secara serial berurutan. Kemudian yang keempat ada parallel input, parallel output, yang dimana parallel input ini masukannya dilakukan secara paralel atau serentak, kemudian outputnya juga dilakukan secara paralel atau serentak. Kemudian ini adalah contoh dari rangkaian FIFO, parallel input, parallel output. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi dari Professor untuk menjelaskan dari keempat rangkaian, yaitu ada FIFO, kemudian ada ISO, kemudian ada SISO, dan ada SIPO. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rangkaian serial input dan serial output. Nah, di sini adalah yang dimaksudkan dengan inputannya yang menggunakan logic state, dan di sini adalah outputnya yang menggunakan logic flow. Jadi kalau serial itu SIPO, serial input, serial output ini inputannya dan keluarannya itu dilakukan itu secara berurutan serial. Jadi dari U1 ke U2, kemudian U3 dan U4. Oke, kita langsung saja ke penerapannya gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Sebelumnya saya memakai desimal ini ya, 13, yang berarti bilang linearnya itu 10, 1. Oke, kita jalankan. Karena bilang desimalnya 10, 1, maka kita inputkan 1 terlebih dahulu. Kemudian ini switchnya jangan lupa kita hidupkan untuk 1. Oke, jadi 1 ini nilainya sudah menjadi 1 gitu ya. Kemudian kita ubah kembali menjadi
0 yang kita hidupkan. Di sini adalah 0. Kemudian satunya ini sudah berpindah shift gara-gara ke U2 gitu ya, cara menggunakan clock gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita menggunakan satu lagi, kita hidupkan. Oke. Jadi di sini 1, di sini 0, di sini 1. Kemudian kita matikan lagi, kita masukkan lagi angka 1. Oke. Nah, jadi itu di sini nilainya adalah 1, di sini ada nilainya 0, kemudian di sini ada 1 dan 1. Jadi pelaksanaannya itu dilakukan secara berurutan dari U1 dulu. Tadi kan kita inputkan nilai 1, jadi di sini nilai 1. Kemudian kita masukkan inputan 0. Yang pertamanya U1 nilai 1, nih nilai 1-nya berpindah inputannya ke U2 di sini, ini bernilai 1. Kemudian akan masuk inputan lagi. Jadi di sini berubah menjadi nilai 0 dan ini 1 dan seterusnya hingga nilai 1 yang awal kita inputkan berada di sini. Gitu. Situ yaitu serial input paralel output. Ini adalah inputnya dan di sini ada 4 ya, ada 4 outputnya. Nah, mari kita jalankan saja langsung. Jadi input dari 0 ini diproses di clock di U1 ini, diproses di sini, kemudian hasilnya dikeluarkan di output yang pertama ini, kemudian input 0 tadi masuk ke U2, kemudian diproses, kemudian dikeluarkan di sini outputnya 0, kemudian 0 itu inputnya dimasukkan ke U3, kemudian dikeluarkan kembali, kemudian masuk kembali ke U4, kemudian dikeluarkan kembali menjadi kemudian dikeluarkan kembali menjadi 0 begitu ya. Coba kita masukkan nilainya adalah 1. Oke, ini 1, kemudian ini 1, kemudian 1 dan terakhir 1. Oke, gitu ya. Ini adalah rangkaian ketiga, yaitu rangkaian parallel input, parallel output, yang mana di sini inputnya berupa paralel, ada 4 juga. Kemudian outputnya juga ada 4. Ini ya, paralel. Kemudian kita menggunakan desimal 3 ya. Desimal 13, yaitu nanti bilangan binarnya adalah 1011. 1, 1011. Oke, coba kita jalankan. Oke, kita hapus dulu waktunya. Kita pasang kembali. Oke, dijalankan. Oke, nilainya adalah 1011. Ini kan nilai 1 diproses di U1, kemudian dikeluarkan. Outputnya adalah 1. Kemudian di sini ada inputnya 1 juga, keluarannya juga 1. Kemudian di sini inputnya juga 0, keluarannya 0, inputannya 1, keluarannya juga 1. Oke. Ini dilakukan secara serentak ya.
Jadi ini langsung dijalankan ya. Ini adalah rangkaian terakhir, yaitu rangkaian pisau parallel input sama serial output begitu ya. Di sini tadi kan pisau parallel input, jadi inputnya berupa apa? Ya. Oke. Dan ini. Kita kan menggunakan desimal 12 yang bedanya itu 1 Oke, coba kita jalankan sini. Jalankan dulu. Oke. 1 yang berproses di sini. Nah, nilainya adalah 1. Oke. Ini kalau kita jalankan berarti di sini hidup kan. Jadi nilainya ini kan 1 masuk sini. Kemudian ini juga 1 kan karena dihidupkan, jadi masuk ke sini. Jadi 1 diangkatnya dengan nilai 1, kemudian masuk ke gerbang OR, ini 1. Kemudian di sini kan inputannya 1 masuk, kemudian di sini di inputan 1 diingatkan maka 0, di 0, 1 di enter maka sini 0. Kemudian 0 ini masuk ke gerbang OR. Jadi 1 atau 0 ini kalau gerbang OR maka 1 ya, di sini nilainya 1. Kemudian masuk ke clock U6 ini, nilainya 1, kemudian masuk ke gerbang NU1C ini masuk 1, kemudian nilai ini juga 1 dari nilai sini ya, karena gerbang N maka nilainya adalah 1, kemudian masuk gerbang OR U4B ini 1. Kemudian ini nilainya dari gerbang NU1D yang mana inputannya ada 0 dan 0. Kemudian 0 dan 0 dalam N adalah di sini nilainya 0. Kemudian 0 masuk ke sini gerbang OR U4B maka nilainya adalah 1. Karena 1 dan 0 maka hasil outputnya adalah 1. Kemudian masuk ke gerbang flip-flop U7. Kemudian masuk lagi ke gerbang N, U2A, kemudian ini nilainya adalah 1, kemudian nilai inputan satunya lagi ini adalah 1 dari sini, nilainya, oke, masuk sini ada 1. Kemudian karena gerbang N, 1, maka outputnya adalah 1, kemudian masuk ke gerbang OR U4C, kemudian inputan lainnya dari gerbang U4C OR ini itu dari gerbang NU2B yang mana itu ada nilai 1 ini dan nilai dari sini yaitu 0. Jadi 0 dan 1 maka hasilnya 0. Jadi 0 masuk ke gerbang OR U4C. Jadi 1 sama 0 hasil output dari gerbang OR ini adalah 1. Kemudian 1 ini masuk ke flip-flop yang U8, jadi nilainya adalah 1. Seperti itu cara kerja dari pipo ini, dari rangkaian pisau ini gitu ya. Parallel input, serial output begitu. Sekian video dari saya tentang rangkaian register, yaitu mengenai pipo, pisau, siso, kemudian ada sipo,
Semoga jelas dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.